Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan sebuah materi mengenai kelenjar tiroid. Sebelum memasuki materi mengenai kelenjar tiroid, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan sekaligus memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Putri Amelia Wijayanti dengan NIM 22613230. Kemudian saya sendiri yaitu Tazkia Aulia dengan NIM 22613237. Kemudian ada Rosma Fauza Aziza dengan NIM 22613254. Kemudian ada Nanda Aulia Fitri dengan NIM 22613280 dan yang terakhir yaitu Rian Nurrahman dengan NIM 22613282. Pada kesempatan kali ini mengenai kelenjar tiroid kami akan membahas seputar sintesis kelenjar tiroid, kemudian dilanjut dengan sekresi kelenjar tiroid, kemudian metabolisme hormon tiroid, dan yang terakhir yaitu mengenai gangguan kadar hormon. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai sintesis kelenjar tiroid. Proses pembentukan hormon tiroid melibatkan beberapa proses, yaitu yang pertama ada transport aktif dari iodida melintasi membran ke dalam sel tiroid, yang bisa disebut dengan trapping of iodida. Kemudian dilanjut dengan oksidasi dari iodida dan iodinasi dari residu tirosil dalam tiroglobulin. Kelenjar tiroid merupakan satu-satunya jaringan yang dapat mengoksidasi iodida hingga mencapai valensi tinggi. Sehingga pada tahapan ini melibatkan enzim peroksidase yang mengandung M dan terjadi pada permukaan lumen sel folikuler. Kemudian dilanjut dengan penggabungan molekul iodotirosin dalam tiroglobulin membentuk T3 dan T4, dan ada proses proteolisis dari tiroglobulin dengan pelepasan dari iodotirosin dan iodotironin bebas. Dilanjut dengan deiodinasi dari iodotirosin di dalam sel tiroid dengan konservasi dan penggunaan dari iodida yang dibebaskan. Pada tahapan ini, iodida teroksidasi akan bereaksi dengan residu tirosil dalam tiroglobulin di dalam suatu reaksi yang melibatkan enzim tiroperoksidase. Kemudian di bawah lingkungan tertentu, diiodinasi dari T4 menjadi T3 intratiroidal. Kemudian yang terakhir yaitu sintesis hormon tiroid melibatkan suatu glikoprotein unik, tiroglobulin, dan suatu enzim esensial yaitu peroksidase tiroid atau bisa disebut PTO. Kemudian ini merupakan gambaran sintesis hormon tiroid pada folikel tiroid. Di sini yang pertama yaitu ada transport aktif dari iodida yang melintasi membran ke dalam sel tiroid, dan dilanjut dengan oksidasi dari iodida dan iodinasi dari residu tirosil dalam tiroglobulin. Kemudian di sini ada penggabungan molekul iodotirosin dalam tiroglobulin membentuk T3 dan T4. Kemudian yang selanjutnya ada proteolisis dari tiroglobulin dengan pelepasan dari iodotirosin dan iodotironin bebas. Dilanjut dengan iodinasi dari iodotirosin di dalam sel tiroid dengan konservasi dan penggunaan dari iodida yang dibebaskan. Kemudian pada lingkungan ini iodinasi menjadi dari T4 menjadi T3 intratiroidal, dan kemudian berakhir di sini yaitu sintesis hormon tiroid melibatkan suatu glikoprotein unik yaitu tiroglobulin dan suatu enzim esensial peroksidase tiroid. Baik, saya Putri Amelia Wijayanti akan menjelaskan terkait sekresi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid, yaitu triiodotronin atau T3 dan tetraiodothyronin atau T4 atau juga bisa disebut tiroksin. Produksi hormon tiroid ini diatur oleh tyrotropin releasing hormone atau TRH dari hipotalamus dan thyroid stimulating hormone atau TSH dari hipofisis. Jadi,
Kelenjar tiroid ini mensekresi T3 dan T4, yang mana T4 dilepaskan atau disekresi lebih banyak, sekitar 80 hingga 90%. Sedangkan untuk sisanya, yakni mensekresi T3-4. Maaf, untuk sisanya mensekresi T3, yang mana sekitar 10 hingga 20%. Dalam gambaran ini, menjelaskan tentang pengaturan umpan balik negatif sekresi T3 dan T4, yang mana menjelaskan tentang bagaimana diperoleh T3 dan T4 itu sendiri. Awalnya, adanya latihan fisik, stres, malnutrisi, glukosa darah rendah, dan tidur, kegiatan dan gejala ini akan diteruskan ke dalam hipotalamus. Dan hipotalamus inilah akan menghasilkan namanya TRH. Dan TRH akan dilanjutkan ke dalam lobus anterior kelenjar hipofisis. Di anterior kelenjar hipofisis akan menghasilkan TSH, yang mana TSH dan TRH akan diteruskan ke dalam kelenjar tiroid yang akan menghasilkan namanya T3 dan T4. Inilah pelepasan atau sekresi kelenjar tiroid, yaitu T3 dan T4. Kemudian T3 dan T4 akan terjadi peningkatan di dalam darah. Kemudian jika dapat digunakan ke dalam hormon sebagian besar di dalam sel tubuh. Kemudian akan terjadi namanya penurunan kadar T3 dan T4. Penurunan kadar inilah akan distimulasi kemudian ke dalam hipotalamus kembali dan akan didaur ulang untuk selanjutnya agar terbentuk T3 dan T4. Sedangkan jika terjadi peningkatan, maka akan diinhibisi ke dalam lobus dan hipotalamus. Yang paling penting di sini adalah tahapan sekresi merupakan salah satu tahapan dalam proses sintesis. Karena proses sintesis tidak akan terjadi tanpa adanya tahapan sekresi ini. Lebih lanjutnya dapat dijelaskan bahwa tahapan sekresi ini merupakan salah satu tahapan proses sintesis. Karena T3 dan T4 ini larut dalam lemak. Mereka berdifusi melalui membran plasma ke dalam cairan interstisial dan kemudian ke dalam darah. T4 biasanya disekresikan dalam jumlah yang lebih besar daripada T3, tetapi T3 lebih potensial. Selain itu, setelah T4 masuki sel tubuh, sebagian besar diubah menjadi T3 dengan menghilangkan satu yodium. Jadi tahapan sekresi ini, tahapan pelepasan T3 dan T4 merupakan tahapan yang sangat penting untuk proses sintesis. Karena tanpa adanya tahapan ini, tanpa adanya pelepasan T3 dan T4, maka tidak akan terjadi proses sintesis. Karena untuk pembentukan hormon, sangat diperlukan adanya pelepasan T3 dan T4. Yang menjadi titik poin utama juga, T4 mungkin lebih banyak disekresikan oleh kelenjar tiroid. Dalam hakikatnya, T4 ini apabila memasuki sel tubuh, maka akan diubah kembali menjadi T3 dengan menghilangkan satu yodium. Setelah membahas terkait sekresi kelenjar tiroid yang mana menghasilkan hormon T3 dan T4, selanjutnya akan membahas tentang efek fisiologis hormon tiroid tersebut. Yang pertama, hormon ini meningkatkan laju metabolik hampir semua sel tubuh dengan cara menstimulasi konsumsi oksigen dan memperbesar pengeluaran energi, terutama dalam bentuk panas. Yang kedua adalah pertumbuhan dan maturasi normal tulang dan gigi, jaringan ikat, serta jaringan saraf. Mungkin penjelasan terkait metabolisme kelenjar tiroid atau mekanisme aksi yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Yang selanjutnya adalah metabolisme atau mekanisme aksi hormon tiroid. Yang pertama adalah meningkatkan tingkat metabolisme basal, yang kedua merangsang sintesis Na+ atau K+ atau ATPase, yang ketiga meningkatkan suhu tubuh atau efek kalorigenik, yang keempat merangsang sintesis protein, yang kelima meningkatkan penggunaan glukosa dan asam lemak untuk produksi ATP, yang keenam merangsang lipolisis, yang ketujuh tingkatkan beberapa tindakan katekolamin, dan yang kedelapan adalah mengatur perkembangan dan pertumbuhan jaringan saraf dan tulang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme aksi hormon tiroid. Karena sebagian besar sel tubuh memiliki reseptor untuk hormon tiroid, T3 atau triiodotironin dan T4 atau tetraiodothironin mengerahkan efeknya ke seluruh tubuh.
Yang pertama, hormon tiroid meningkatkan laju metabolisme basal atau BMR, laju konsumsi oksigen dalam kondisi standar atau basal misalnya saat bangun, istirahat, dan puasa dengan merangsang penggunaan oksigen seluler untuk menghasilkan ATP. Ketika tingkat metabolisme basal meningkat, metabolisme seluler, karbohidrat, lipid, dan protein juga ikut meningkat. Yang kedua, efek utama hormon tiroid yang kedua adalah merangsang sintesis pompa natrium kalium tambahan Na+ atau K+ ATPase yang menggunakan ATP dalam jumlah besar untuk mengeluarkan ion natrium atau Na+ dari sitosol ke dalam cairan ekstraseluler dan ion kalium atau K+ dari cairan ekstraseluler ke dalam sitosol. Saat sel memproduksi dan menggunakan lebih banyak ATP, lebih banyak panas dilepaskan dan suhu tubuh meningkat. Fenomena ini disebut efek kaloregenik. Dengan cara ini, hormon tiroid berperan penting dalam pemeliharaan suhu tubuh normal. Mamalia normal dapat bertahan hidup dalam suhu beku, tapi mereka yang kelenjar tiroidnya telah diangkat tidak bisa. Yang ketiga, dalam pengaturan metabolisme, hormon tiroid merangsang sintesis protein dan meningkatkan penggunaan glukosa dan asam lemak untuk produksi ATP. Mereka juga meningkatkan lipolisis dan meningkatkan ekskresi kolesterol, sehingga menurunkan kadar kolesterol darah. Yang keempat, hormon tiroid meningkatkan beberapa aksi katekolamin seperti norepinefrin dan epinefrin karena meningkatkan regulasi reseptor beta. Untuk alasan ini, gejala hipertiroidisme meliputi peningkatan detak jantung yang lebih kuat, dan peningkatan tekanan darah. Dan yang kelima, bersama hormon pertumbuhan manusia dan insulin, hormon tiroid mempercepat pertumbuhan tubuh, terutama pertumbuhan sistem saraf dan rangka. Kekurangan hormon tiroid selama perkembangan janin, masa bayi atau masa kanak-kanak menyebabkan keterbelakangan mental yang parah dan terhambatnya pertumbuhan tulang. 4. Gangguan kadar hormon tiroid. Hipertiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar tiroid terlalu aktif memproduksi hormon, sehingga kadar hormon tiroid di dalam darah menjadi sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan proses metabolisme tubuh berlangsung lebih cepat dan menimbulkan beberapa gejala, seperti penurunan berat badan, gemetar, atau tremor. Contoh lain dari gangguan kadar hormon tiroid ini adalah kanker tiroid dan penyakit gondok. Bagian yang terakhir adalah kesimpulan dari sekresi hormon tiroid. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami kali ini ada 4, yaitu yang pertama, proses pembentukan hormon tiroid melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama konsentrasi iodida, yang kedua oksidasi iodida, yang ketiga iodinasi tirosin, dan yang terakhir perangkaian iodotirosil. Kesimpulan yang kedua, kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid. Produksi hormon tiroid ini diatur oleh TRH dan TSH yang berasal dari hipofisis anterior. Kesimpulan yang ketiga adalah hormon tiroid juga melakukan metabolisme. Hasilnya yaitu yang pertama, meningkatkan laju metabolisme basal dan laju konsumsi oksigen dalam kondisi standar. Yang kedua, merangsang sintesis pompa natrium kalium tambahan dengan terus mengeluarkan ion natrium dari sitosol menuju ke cairan ekstraseluler dan ion kalium dari cairan ekstraseluler ke dalam sitosol. Yang ketiga, merangsang sintesis protein dan meningkatkan penggunaan glukosa dan asam lemak untuk produksi ATP. Yang keempat, meningkatkan beberapa aksi katekolamin karena meningkatkan regulasi reseptor beta. Dan yang terakhir, hormon tiroid juga dapat mempercepat pertumbuhan tubuh. Kesimpulan yang terakhir adalah gangguan pada kelenjar hormon tiroid diantaranya kanker tiroid, penyakit gondok, dan hipertiroidisme. Hipertiroidisme adalah kondisi hormon tiroid dalam darah sangat tinggi karena kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid ini dalam jumlah yang tinggi, sehingga proses metabolisme di dalam tubuh menjadi lebih cepat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.